Creating styles atau membuat styles adalah sesi lanjutan dari sesi sebelumnya, yaitu Introduction to Styles. Dan untuk memahami sesi ini, Anda juga harus melihat dulu video saya sebelumnya tentang multi-level numbering. Jadi di sini memang ada sedikit hubungan dengan multi-level numbering. Jadi silahkan cek 2 video sebelumnya untuk mengikuti sesi ini. Oke, mari langsung kita mulai saja sesi ini. Yang ingin saya buat adalah seperti ini. Jadi seperti format dokumen yang formal pada umumnya, judul selalu seperti ini ya. Dia berada di tengah, semuanya kapital, terus ada tulisannya bab 1. Bukan hanya angka 1 saja, tapi bab 1 mungkin satunya bisa angka atau Romawi. Tetapi di sini saya buatnya angka biasa saja. Dan setiap subjudul dia bentuknya adalah 1.1, 1.2, dan 1.3 dan seterusnya. Nah, seperti yang sudah saya bahas, ini sebetulnya di dalam sini ada isinya ya. Tapi untuk memudahkan Anda, jadi saya sembunyikan di sini isi-isinya. Jadi Anda bisa melihat subjudulnya secara lebih jelas. Oke, yang pertama pastinya kita akan membuat sebuah styles. Nah, di sini jika Anda lihat pada menu pilihan styles, di sini ada create a style. Nah, silahkan Anda klik di situ dan akan muncul Windows baru seperti ini. Ubah namanya menjadi apa yang Anda mau. Nah, di sini saya biasanya ubah namanya menjadi judul. Nah, seperti ini ya. Jadi ketika saya klik ada judul, name-nya, style tab-nya pilih saja yang paragraf dan karakter. Nah, style based on-nya, jadi di sini Microsoft Word memudahkan Anda. Dia hanya membantu mereferensikan. Jadi ketika Anda membuat styles baru, style Anda ini ingin seperti apa. Nah, di sini kan fungsinya ingin seperti judul ya. Jadi style based on title saja seperti itu. Nah, stylesnya untuk judul. Nah, terus di sini biasanya pada umumnya judul itu Times News Roman 16 bold dan center. Jadi Anda bisa atur semua di sini, bahkan sampai warnanya Anda bisa atur, indennya Anda bisa atur. Nah, di sini yang menarik adalah di sini ada keterangan jelasnya dari line spacingnya, warnanya dan lain-lain. Oke, nah tapi jika saya klik OK di sini, maka yang muncul hanya lorem ipsum saja seperti ini. Jadi ini styles yang sudah Anda buat. Nah, tetapi kan biasanya yang saya ingin buat tadi ada tulisan bab satunya ya. Nah, berarti ini ada hubungannya dengan multi-level numbering yang kita sudah bahas di sesi sebelumnya. Nah, kita lanjut saja dulu. Jadi, sebelum saya klik OK itu, sebetulnya pada menu pilihannya, saya mundur dulu sebelumnya. Nah, pada pilihan option Windows di styles ini, di sini ada format, dapat Anda lihat. Nah, format di sini ya. Nah, jika saya klik, Anda bisa lihat apa saja yang bisa diubah dalam menu styles itu. Ada font, paragraf, tabs, dan lain-lain. Bahkan sampai numbering pun dia ada. Jadi, Anda dapat bayangkan betapa kreatifnya yang Anda bisa buat. Bahkan styles untuk paragraf saja dia bisa atur. Atau styles cenderung masuk ke dalam, styles untuk numbering, dan lain-lain. Nah, sebetulnya stylesnya itu yang kita akan buat adalah untuk yang numbering. Tapi itu nanti akan kita bahas belakangan. Saya akan membahas tentang paragraf dulu misalnya. Nah, ketika Anda klik di sini, nah, Anda dapat lihat alignment-nya adalah center, kemudian indentation-nya Anda bisa atur. Nah, tetapi saya di sini beri spacing 32 karena dia adalah 2 kali lipat dari 16. Kan tadi ukuran fontnya 16, jadi saya kasih di sini spacingnya afternya 32 agar ada jarak antara judul dan isi. Jadi ketika saya mengklik ini, dia otomatis langsung ada jarak. Jadi Anda tidak perlu melakukan enter berkali-kali. Ini salah satu cara kreatif untuk mengatur paragraf, sehingga paragraf Anda menjadi lebih rapi tanpa Anda melakukan enter berkali-kali. Nah, kemudian untuk numbering, jika Anda masih ingat, pada menu numbering itu ada multi-level list ya. Nah, di multi-level list ini, saya akan menambahkan tulisan bab 1. Jadi di sini Anda masih ingat, ini yang di-highlight adalah nomor yang akan terus berubah. Jadi pada bagian level 1 ini nomor ini akan terus berubah. Nah, di sini saya bisa mengetik tulisan bab dan di sini fontnya saya bisa atur. Jadi nanti di sini bab yang angka yang berubah adalah 1, 2 dan seterusnya. Nah, yang penting lagi di sini adalah link level to styles. Link level to style-nya saya link dengan judul. Jadi numbering ini akan berlaku pada semua style yang berhubungan dengan judul. Jadi semua
teks yang saya pilih dengan styles judul akan langsung muncul numbering seperti ini. Start from saya tidak akan bahas, dan ketika Anda klik OK, nah ini yang Anda akan dapatkan. Bab 1 spasi lorem ipsum langsung. Nah, tapi jangan lupa ya, following numbernya seperti yang sudah dibahas sebelumnya, pastikan space. Jadi di sini Anda lihat ada sedikit space antara titik dan lorem ipsum itu. Menarik ya? Nah, ini baru judul. Sedangkan tadi yang dicontoh kan kita ada subjudul ya. Saya balikkan lagi. Saya lanjutkan lagi. Yang kedua, kita harus membuat styles untuk heading. Saya tidak akan mengulang lagi cara membuatnya. Hanya saja di sini, misalnya nih, ini kan heading yang sudah ada. Tadi kan Anda buat ya, nih ini judul ini Anda buat. Jadi title dan judul. Kali ini saya tidak mau membuat lagi, tapi saya hanya akan memodifikasi yang sudah ada. Nah, jadi heading yang nomor 1 tadi, masih ingat ya tadi di sesi sebelumnya kan headingnya warna biru, seperti title gini ya. Nah, tapi di sini sudah berubah. Kenapa? Karena saya klik modify di sini. Ketika saya klik modify, ini yang saya modify. Untuk font, saya ubah fontnya semua. Nah, terus line spacing ini pada bagian paragraf tadi, before afternya saya pastikan 0, karena dia kan isi harusnya tidak ada kelebihan space atas bawah. Nah, terus untuk teks dan align ini juga saya 0, jadi dia tidak akan menjorok masuk ke dalam. Kalau indent kan yang align itu kan yang masuk ke dalam seperti itu ya. Jadi ini saya nolkan semua. Anda silahkan ikuti format ini saja. Kemudian kita lanjutkan lagi ke multi level numbering. Nah, untuk mendapatkan hasil seperti ini, satu ini yang awal ini kan mereferensikan ke bab. Sedangkan yang satu ini adalah numbering yang ada pada ya memang numbering yang Anda buat sekarang seperti itu. Nah, jadi jika Anda lihat di sini levelnya saya pindahkan kedua. Nih Anda bisa lihat di sini level yang kedua. Nah, di sini link to style-nya jelas heading 1 ya. Tadi kan namanya heading 1. Nah, terus di sini yang penting juga adalah Anda lihat yang terhighlight ada 2 teks. Nah, jadi yang saya buat adalah seperti ini. Teks ini adalah teks yang original, dia numbering style 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, sedangkan di sini, jadi saya pindahkan kursor saya ke sini. Kemudian di sini ada include level number from. Jadi dimasukkan juga level number dari level 1. Masih ingat level satunya apa? Nih, akan saya lihatkan lagi. Ini adalah level satunya ya, masih ingat? Level satunya adalah bab 1. Nah, jadi ketika Anda bikin 1.1 itu, ini adalah nomor dari level 1 dan ini adalah nomor yang memang pada level 2. Jadi ini akan muncul 1.1 mengikuti babnya. Seperti itu. Nah, jadi ketika Anda klik OK, seleksi, nah di sini akan muncul 1.1. Nah, apa yang akan terjadi jika saya seleksi di sini? Karena ini masih satu bab, saya klik, maka akan muncul 1.2 seperti ini. Anda silahkan coba, ya hasilnya seperti ini. Jadi di sini belum ada. Ketika saya seleksi bagian sini dan kemudian saya klik pilihan heading 1, maka akan muncul langsung dengan numberingnya 1.2. Nah, ini hal yang akan terjadi jika saya membuat bab 2. Jadi saya seleksi bab 2 sini, kemudian saya klik di sini, maka akan muncul bab 2 karena dia lanjutan dari bab 1 ini ya. Ini kan bab 1 judul, ini bab 2. Nah, yang sini saya buat juga hal yang sama, saya seleksi, kemudian saya klik heading 1, yang muncul adalah 2.1. Karena 2 ini referensi ke bab dan ini adalah numbering pada level 2. Menarik bukan, styles? Sekian.